Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pak Aryan Sikri yang mempersilahkan kelompok 3 untuk presentasi pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir pada perkuliahan minggu ini. Perkenalkan, nama saya Iskandar bersama dua anggota yaitu Nasir Asidik dan Muhammad Gilang Jafasyah yang akan mempresentasikan materi pengadaan sumber daya insani. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien yang membantu tercapainya tujuan perusahaan. Pengadaan sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan mengisi informasi lowongan, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Pengadaan sumber daya manusia juga sangat diperlukan dan merupakan sebuah dasar dalam perusahaan. Kualitas dan kuantitas para tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Penempatan tenaga kerja juga harus tepat sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga gairah kerja dan disiplinnya akan lebih baik dan efektif guna menunjang terwujudnya tujuan organisasi atau perusahaan. Pengadaan adalah fungsi operasional pertama. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang kompeten, serasi serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan mesin. Jadi, pengadaan adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan pengadaan adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan atau organisasi dari berbagai sumber, sehingga akan mendapatkan calon karyawan yang kualitas tertinggi dari yang terbaik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nasir Asidik. Kepada Nasir Asidik dipersilahkan. Karyawan adalah aset paling utama bagi perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pemikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Karyawan yang cakap, mampu dan terampil belum menjamin produktivitas yang bagus. Mampu dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik. Kalau moral kerja dan kedisiplinan rendah, tetapi mereka baru bermanfaat dan mendukung terwujudnya tujuan perusahaan jika mereka berkeinginan tinggi untuk berprestasi. Jika kurang mampu, mengakibatkan pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya. Pengadaan karyawan harus didasari dengan prinsip apa dan siapa. Tujuan pengadaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif berhubungan dengan jumlah. Pengadaan SDM dilihat dari aspek kuantitatif bertujuan untuk menjamin jumlah personalia yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, fungsi ini menggunakan dua perangkat. Salah satunya yaitu perangkat analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan beberapa jumlah personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan beberapa jumlah tanggung jawab. 2. Perangkat analisis angkatan kerja bertujuan untuk menentukan kebutuhan yang akan personalia yang dipergunakan untuk mempertahankan kesinambungan suatu organisasi. 2. Aspek kuantitatif. Pengadaan sumber daya manusia dilihat dari aspek kuantitatif bertujuan untuk menjamin aspek kuantitatif adalah kiblat. Pada standar personalia dilakukan melalui 1. Analisa jabatan yang akan meneliti segala fakta pekerjaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dan segala hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memperhatikan kesanggupan setiap komponen. 2. Deskripsi jabatan yang akan menjelaskan tanggung jawab dan wewenang untuk suatu jabatan tertentu. 3. Spesifikasi pekerjaan yang untuk menentukan setiap dan kondisi untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang efektif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengadaan. 1. Analisis. A. Menentukan penggunaan hasil
inversinalisis pekerjaan. B. Mengumpulkan informasi tentang latar belakang. C. Menyeleksi orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis. D. Mengumpulkan informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. E. Mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. F. Menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. G. Meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. 2. Dari beberapa uraian tersebut yaitu 1. Identifikasi pekerjaan atau jabatan, yakni memberikan nama jabatan. 2. Hubungan tugas dan bertanggung jawab, yakni perincian tugas dan tanggung jawab secara nyata diuraikan secara terpisah agar jelas diketahui. 3. Standar wewenang dan pekerjaan, yaitu wewenang dan prestasi yang harus dicapai oleh setiap pejabat harus jelas. 4. Syarat kerja harus diuraikan dengan jelas seperti alat-alat, mesin-mesin, dan bahan baku yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. 5. Ringkasan pekerjaan atau jabatan hendaknya menguraikan bentuk umum pekerjaan dengan hanya mencantumkan fungsi-fungsi dan aktivitas utamanya. 6. Penjelasan tentang jabatan dari nama si petugas dipromosikan dan jabatan mana si petugas akan dipromosikan. 3. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjelaskan satu jabatan dengan baik dan kompeten. Pada umumnya, spesifikasi pekerjaan memuat ringkasan pekerjaan yang jelas dan kuantitas definitif yang dibutuhkan dari pemangku jabatan itu. 4. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation adalah menilai beratnya atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil resiko pekerjaan dan memberikan nama, ranking atau peringkat, serta harga atau gaji suatu jabatan. Jika pekerjaan berat, sukar, beresiko besar, tetapi sebaliknya apabila pekerjaan tersebut rendah, maka harga atau gaji jabatan semakin kecil. Pemberian nama jabatannya yang tepat memberikan kebanggaan dan status bagi pejabat tersebut, karena ego manusia yang mengharapkan status. Penyederhanaan. Penyederhanaan pekerjaan adalah penggunaan logika untuk mencari pengguna yang paling ekonomis dari usaha manusia, materi, mesin-mesin, waktu, dan ruangan agar cara-cara yang paling baik dan mudah dalam mengerjakan pekerjaan dapat digunakan. Prinsip penyederhanaan ialah agar pemborosan dalam rangka melaksanakan harus dapat ditiadakan dengan jalan menerapkan penyederhanaan pekerjaan secara efisien. Menekankan usaha membuat setiap komponen terutama dibantu oleh partisipasi pengetahuan para pekerja. Penyederhanaan pekerjaan terjadi karena spesialis yang lebih mendetail ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Simplifikasi pekerjaan ini melibatkan hal-hal berikut. A. Struktur organisasi perusahaan semakin melebar. B. Pekerjaan-pekerjaan bisa menjadi terlalu terspesialisasi sehingga menimbulkan kebosanan yang pada gilirannya menyebabkan kesalahan-kesalahan atau permintaan keluar. C. Pekerjaan semakin produktif sehingga keuntungan ekonomis dari spesialisasi akan diperoleh. 6. Pengayaan. Pengayaan pekerjaan adalah pelunasan dan tanggung jawab secara vertikal yang akan dikerjakan seseorang pejabat dalam jabatannya. Perluasan pekerjaan ini merupakan suatu perubahan yang direncanakan pada berbagai kegiatan pekerjaan untuk memberikan variasi yang lebih besar pada seseorang karyawan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan lebih. 7. Persyaratan pekerjaan. Persyaratan pekerjaan adalah persyaratan-persyaratan jabatan tentang keterampilan yang dikehendaki. Misalnya, sopir mempunyai SIM B umum, usia tidak lebih dari 45 tahun, jujur, dan lain-lain. Setelah diketahui uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, evaluasi pekerjaan, persyaratan pekerjaan, dan lainnya, maka barulah kita melakukan
penarikan karyawan yang akan mengisi lowongan-lowongan yang kosong dalam perusahaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pengadaan perekrutan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, dan orientasi serta induksi dengan maksud untuk memperoleh karyawan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 8. Rekrutmen. Penarikan tenaga kerja adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada di dalam suatu perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelamar adalah seperti balas jasa yang diberikan, status karyawan, kesempatan promosi, spesifikasi kerja, metode penarikan, solidaritas perusahaan, peraturan perburuhan, serta penawaran tenaga kerja. Kesimpulan, pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien yang membantu tercapainya tujuan perusahaan. Pengadaan adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga yang tepat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga akan mendapatkan calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Terdapat bermacam-macam hal dan faktor yang perlu diperhatikan dan dipahami saat kita melakukan pengadaan sumber daya manusia. Di antaranya yaitu analisis, uraian, spesifikasi pekerjaan, serta rekrutmen. Hal tersebut diperlukan guna memperoleh sumber tenaga kerja atau karyawan dengan hasil yang maksimal dan optimal dalam pemenuhan kebutuhan perusahaan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi kelompok 3, yaitu pengadaan sumber daya insani. Sekiranya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.